Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Hati dari PKO 4B. Di video kali ini saya akan membuat tugas tentang pencaksilat, yaitu dua tugas sekaligus. Pertama di teori pencaksilat, yang kedua yaitu praktik pencaksilat. Baiklah, saya akan langsung masuk ke teori pencaksilat. Terlebih dahulu kita kenal apa itu pencaksilat. Pencaksilat itu kan pencak silat atau dikenal silat. Biasanya pengertiannya itu suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan, gerakan dan setiap jurusnya. Tiap-tiap daerah di Indonesia itu kan mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Pencaksilat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pada pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terkait dengan peraturan. Sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia kan, menurut KBI, pencaksilat yaitu permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang serta membela diri menggunakan atau tanpa senjata. Dari pencaksilat memiliki unsur dan tujuan. Unsur pertama dalam pencaksilat yang pertama yaitu unsur olahraga, unsur kesenian, unsur bela diri, unsur pendidikan mental kerohanian, dan yang terakhir yaitu unsur persaudaraan menuju persatuan. Sedangkan tujuan pencaksilat yang pertama yaitu tempat menyalurnya bakat dan minat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga, khususnya bela diri. Yang kedua, membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, berprestasi. Dan yang ketiga, membentuk sikap kesatria pada masyarakat dan mendidik mereka untuk berani membela kebenaran. Dan yang terakhir yaitu mendidik generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat-obat terlarang. Fungsi dari pencaksilat yaitu yang pertama, fungsi pencaksilat untuk seni. Maksudnya, jika dilihat dari sudut seni, dalam gerakan pencaksilat itu kan terdapat keseleraan serta keseimbangan antara wirama, wirasa, wiraga atau keserasian irama, penyajian teknik dan penghayatan. Yang kedua, fungsi pencaksilat itu untuk membela diri. Maksudnya, sementara jika dilihat dari sudut bela diri kan, pencaksilat itu menggunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung jari sampai ujung kaki, bahkan sampai ujung kepala, dengan menggunakan senjata atau tanpa menggunakan senjata. Fungsi yang ketiga itu menggunakan fungsi pencaksilat itu untuk pendidikan. Selanjutnya kita langsung ke teknik pencaksilat. Teknik pencaksilat itu ada beberapa. Yang pertama, sikap kuda-kuda. Yang kedua yaitu sikap pasang. Yang ketiga, sikap tangkis. Yang keempat, sikap dalam pencaksilat. Yang kelima, pukulan dalam pencaksilat. Yang keenam, tendangan dalam pencaksilat. Yang ketujuh, variasi pencaksilat. Mengenal peraturan pencaksilat dalam sebuah pertandingan. Cabang olahraga bela diri pencaksilat ini menjadi salah satu cabur yang bertanding dalam kompetensi dunia. Jumlah atlet pencaksilat kan saat ini pun jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat itu lebih tinggi. Sebagai cabur yang telah memasuki ranah dunia, pencaksilat memiliki beberapa peraturan yang harus diikuti para atlet saat bertanding. Untuk lebih mudah, ini beberapa peraturan umum. Ada 6. Yang pertama yaitu untuk golongan remaja, peserta harus berusia 14 hingga 17. Yang kedua itu golongan dewasa, peserta harus berusia 17 sampai 35. Yang ketiga, umur peserta itu harus sesuai dengan pergolongan umur pada hari
pada hari pertama pertandingan. Yang keempat itu pertandingan berdasarkan berat badan atlet. Yang kelima, bagian tubuh yang boleh dilarang seperti dada, perut, punggung, pinggang kiri, kanan serta tungkai dan tangan. Yang keenam itu peringatan diberikan sebanyak 2 kali dan ketiga kalinya menjadi keputusan diskualifikasi. Pada peraturan tanding, kedua atlet silat itu harus memenuhi pembelaan seperti hindaran, elakan dan tangkisan. Serangan pada sasaran ada 2. Contohnya itu tangan dan kaki. Menjatuhkan lawan dan mengunci lawan dilakukan dalam 3 babak. Tiap babak itu kan memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit istirahat. Setiap atlet diwajibkan melakukan serangan berpola mulai dari sikap awal, pasang hingga koordinasi gerakan dan kembali ke sikap awal. Peraturan nilai pada pencaksilat. Peraturan nilai yang pertama, nilai 1 itu jika elakan atau tangkisan berhasil dan diusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke dalam area tubuh lawan atau teknik jatuhnya berhasil dilakukan. Kalau skor dapat nilai 2 jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. Kalau nilai 3 jika berhasil membuat lawan jatuh. Nilai 4 jika berhasil membuat lawan terkunci. Kalau peraturan menangnya, atlet tersebut menang angka jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet tersebut sebagai pemenang karena skornya itu lebih tinggi. Atlet disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan lagi akibat keputusan dokter, keputusan pelatih atau bahkan lawan menyatakan dirinya tidak mampu. Atlet disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan serangan yang kategori. Selanjutnya kita masuk ke kategori ketentuan pertandingan dalam pencaksilat, iaitu kategori tanding. Ada kategori tanding, ada kategori tunggal, ada kategori ganda, ada kategori regu, ada kategori keberatan, dan yang terakhir rapat teknik pertandingan. Sekian ini materi teori dari pencaksilat. Selanjutnya kita masuk ke praktek pencaksilat.
Demikianlah hasil video teori dan praktik dalam pencak silat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.